Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Indora. Gimana kabar baiknya kalian di sana? Apakah kabar kalian baik-baik juga? Kalaupun lagi dalam keadaan situasi tidak baik, maka Tuhan tahu kalau kamu itu penyabar dan kuat. Di sini aku akan berbagi kisah pengalaman tentang hidup dan cinta lagi. Selamat datang dan selamat mendengarkan. Apakah kalian pernah mengalami di fase sempat putus asa dan menyerah? Pernah putus asa karena keinginan kita tidak terwujud? Pernah putus asa karena belum bisa gapai cita-cita? Pernah putus asa karena lihat seseorang yang kita sukai ternyata sudah dimilikin? Pernah putus asa karena keterbatasan ekonomi? Apa pernah menyerah karena belum diterima di tempat pekerjaan atau di sebuah universitas yang kita impikan? Pernah menyerah karena banyak saingan yang lebih hebat atau pintar dari kamu? Pernah menyerah karena belum ngewujudin sesuatu? Apa pernah menyerah karena gagal usaha? Apa pernah menyerah karena tidak ada yang support? Aku pernah mengalami rasa keputusasaan dan menyerah itu seperti apa. Terkadang itu bisa berlanjut dari tahun ke tahun dan selalu muncul. Kenapa harus ada rasa putus asa yang muncul, yang diharuskan selalu muncul di situasi yang tidak aku inginkan? Kenapa nggak perasaan bahagia aja sih yang datang yang bisa buat aku tuh semangat terus? Dulu aku sering putus asa dan menyerah karena keinginan aku belum bisa terwujud. Karena keadaan yang tidak seperti orang lain yang berkecukupan. Yang aku pikirin saat itu hanya cuman bisa bilang, kapan ya? Kapan? Bisa nggak ya? Mungkin nggak ya? Atau mustahil? Dan bagaimana cara aku ngatasin hal seperti itu? Jawabannya, aku sering bertanya kepada orang-orang atau teman atau ke saudara. Apa kata mereka? Keinginanmu harus dibarengin dengan usaha yang kuat dan bersabar. Kerja keras, coba perjuangin. Kalau punya rezeki sisihin buat ditabungin dan sedekah. Jangan pesimis sebelum dicoba. Aku sering ngajak ngobrol para pedagang kaki lima atau para pekerja kantoran. Aku penasaran bagaimana mereka mengawali karir berdagang atau bekerja di kantoran. Seperti apa perjuangan mereka yang udah mereka laluin. Sampai sekarang aku masih ingat nasihat dari pedagang siomay. Beliau pernah berkata, kalau kamu ingin berhasil dan banyak yang beli daganganmu, kamu harus memiliki cita rasa sendiri atau racikan masakan kamu sendiri dan berbeda dari orang lain. Punya ciri khas sendiri dan punya tempat yang strategis. Pesan nasihat yang lainnya dari orang pekerja kantoran. Dan beliau pernah mengatakan, kamu yang sekarang mau dijadikan apa di masa depan kamu? Arahin dan tentuin tujuan kamu, karena itu nentuin masa depan kamu. Jangan mikir cuman hanya 1 tahun ke depan, tapi pikirin dan rencanain di 5 atau 6 tahun ke depannya. Kita mau jadi apa dan bagaimana. Berhasil atau tidak itu belakangan, terpenting jujur, disiplin, beretitude, dan berusaha. Nah, itulah pesan yang pernah mereka katakan tentang keyakinan, keinginan, resiko pahit, suka dukanya, perjalanannya, dan lain-lain. Karena aku tuh orangnya emang seneng banget menjadi pendengar ketika ada orang yang ngasih motivasi atau penyemangat atau saran gitu. Ya jangan malu atau gengsi untuk bertanya aja sih teman-teman. Seiringnya waktu ke waktu akhirnya aku berhasil teman-teman, dari keinginan seperti bisa kebeli handphone, motor, dan lain-lain. Dan itu dari hasil jerih payahku sendiri tentunya. Di situ aku harus bersyukur terutama kepada Tuhan, keluarga, sahabat, dan peran penting yang paling banyak jasa dan dorongan penyemangat dalam perjalananku adalah doa dari ibu.
Ya, ibu. Ibu aku yang selama ini masih terus mendoakan anaknya berhasil, bagaimanapun situasi dan kondisi aku seperti apapun. Oh iya, kalau bahas ibu, nanti aku buat story tentang ibu ya teman-teman. Lanjut putus asa dan menyerah. Ada sih hal besar yang sampai saat ini belum aku capai dan terwujud, dan masih aku perjuangin saat ini. Bukan hanya itu saja, banyak kegagalan di saat aku sedang berjuang dan bertahan. Pokoknya bakalan panjang deh teman-teman kalau diceritain. Banyak perjalanan pahit pokoknya. Waktu kecil, kedua orang tuaku mengajarkan aku hidup pahit. Tidak biasa dimanjain dan dikabulin kalau aku pengen sesuatu tuh. Atau harus kebeli dengan kesenangan yang apa-apa tuh selalu ada. Dari aku dikasih jajan 500 perak sampai 1000 rupiah sehari. Kadang nggak dikasih uang jajan juga pas di masa aku masih kecil tuh. Perih banget lah pokoknya teman-teman. Apalagi dapat perbulian, ejekan, dan lain-lain. Karena aku dari golongan keluarga yang sederhana biasa aja teman-teman. Nah, kamu jangan maksain atau ngikutin seperti orang lain. Kalau faktanya emang kamu gak mampu. Jangan maksain kalau akhirnya nyakitin diri sendiri dan jadi nyesel nantinya. Jangan maksain atau biasain pinjam uang terkecuali emang beneran urgent. Nah itulah teman-teman pesan, petuah, nasihat, dan saran dari orang-orang yang punya kepedulian besar yang memperhatikan aku saat ini. Aku banyak belajar dari mereka yang sudah sering merasakan pengalaman yang mereka semua alamin tentunya. Ingin seperti orang lain? Buktiin dulu kalau kamu bisa dan mampu, biar tidak dikata-katain. Kalau nggak sanggup, ya sudah, jangan dipaksain, jangan sampai ngorbanin waktu gitu aja. Karena itu hanya akan menjadikan sia-sia nantinya. Aku harap teman-teman bisa kuat dan bersabar aja. Apapun keinginan kalian bisa aja terwujud dan terlaksana jika dilakukan dengan keyakinan dan dorongan kuat dari diri sendiri tentunya. Nah oke teman-teman, tetap berpikir positif terus, ambil yang baiknya, buang yang negatifnya. Lakuin apa yang kamu senangi apa yang kamu cintai. Di sini aku bukan penasehat atau orang yang pakar atau menggurui ya teman-teman. Aku hanya berbagi cerita aja. Di akhir cerita, selamat malam, terima kasih banyak, dan sampai ketemu di story-storyku yang lainnya. Jika ada kesalahan dalam ejaan berkata atau hal lainnya, aku mohon maaf teman-teman ya. Oh ya, jangan lupa kirim cerita kalian juga dong ya, aku pengen dengerin juga. Dan aku siap menjadi pendengar kalian. Oke, see you, bye-bye.